Kenapa ya? Yasmin tiba-tiba undang aku ke rumah dia. Mungkin gara-gara kemarin dia marah-marah sama aku, jadi dia ngerasa bersalah dan dia ngerasa kehilangan aku. Bisa jadi sih. Tunggu, berarti aku harus bawa sesuatu nih buat dia. Sesuatu yang nggak mungkin bisa dilupain sama dia. Apa ya? Bunga. Pasti Yasmin suka sama bunga. Lu bakal kena karmanya. Nuduh gue enggak. Dasar fitnah. Pak, kalau perlu dikurung selamanya ya, Pak. Bahaya loh kalau cowok mesum kayak gini berkeliaran di tempat umum. Pasti udah banyak juga korbannya. Dasar cewek halu. Belagu, so cantik lu. Lu cowok mesum, so ganteng, belagu. Ya, jalan. Yuk. Rom. Itu bukannya mobil Rangga ya? Oh iya. Itu mobilnya Mas Rangga tuh. Tapi ngapain dia lewat sini ya? Ini kan arah mau ke rumah Yasmin. Apa jangan-jangan emang dia tujuannya mau ke rumah Yasmin lagi? Waduh, gawat dong, Rom. Bisa perang saudara nih di rumah Yasmin. Apaan sih lu berisik? Gak. Lu agak ngebut dikit deh. Kita harus nyampe duluan sebelum Mas Rangga nyampe. Waduh, Rom. Gak bisa. Bahaya kalau ngebut-ngebut, Rom. Kita bukannya nyampe rumah Yasmin, malah nanti nyampe ke rumah sakit. Baikkan ngomong lu sini gantian gue nyetir deh. Elah, segitu paniknya. Ya, ini gue ngebut nih. Yas, kok kamu beres-beres ruang makan? Emang Romeo mau datang? Pak Rangga yang mau datang. Iya, terus kenapa kamu beresin meja makan? Aku mau ngundang dia untuk makan malam di sini. Oh, pantesan kamu masaknya banyak banget. Emang itu ada acara apa sih? Ada yang pengen aku selidikin. Untuk membantu penyelidikan aku tentang kematian orang tua aku, Mbak. Sekaligus aku juga pengen mencari tahu, gali informasi tentang Pak Rangga sama Cakradinata. Jangan itu Pak Rangga. Yaudah, ikut aku yuk. Dokter Romeo? Nadia. Yasmin. Kok Dokter Romeo sama Dirga yang kesini? Emang kenapa kita ganggu ya? Enggak, aku pikir Pak Rangga. Ya, ternyata yang Yasmin anti Rangga, Rom. Bukan lu. Bukan nasib lu hari ini, Kero. Loh, emang kamu beneran ngundang Mas Rangga ke sini? Kan kamu yang minta sendiri butuh sidik jari keluarga Cakradinata kan? Makanya aku minta Pak Rangga datang ke sini untuk dapetin sidik jarinya. Ya, tapi kamu nggak minta kamu untuk ngundang dia ke sini juga. Lah, emang kenapa? Emang nggak boleh Pak Rangga datang ke rumah ya? Cemburu ya, Opa. Gimu. Ya cemburu lah, jelas. Lu bisa diem nggak berisik? Udah deh, kenapa ya kalian datang ke sini? Kebetulan karena
kita udah bawa alat makan untuk ngambil sidik jari Mas Rangga dan kamu juga udah undang Mas Rangga sini, ya udah. Itu kamu pakai aja. Gimana kalau kita masuk dulu aja? Nanti kalau Rangga lihat kita di sini bisa bahaya. Bener gak? Iya juga sih. Tapi gue minta tolong ya pindahin mobil gue. Takut kelihatan sama Mas Rangga. Oh iya, lupa. Yaudah masuk deh. Masuk. Tadi dia sengaja meraba-raba tubuh bagian belakang saya, Pak. Tapi dia nggak mau ngaku. Sembarangan banget lo kalau ngomong. Dari tadi gue udah bilang, yang kena lo itu helm gue. Lo nya aja kegeeran. Ya nggak mungkin juga lo mau ngaku kan? Pak, emang helm saya yang kena dia. Sudah, cukup. Saya harap Mbak dan Mas bisa tenang. Pokoknya saya nggak terima udah dilecehin sama orang ini, Pak. Saya harap Bapak bisa bertindak tegas terhadap orang penjahat mesum seperti dia. Biar kedepannya nggak ada lagi cewek-cewek yang jadi korban seperti saya, Pak. Baik, laporan Anda akan kami terima. Untuk sementara waktu, Saudara Nathan akan kami tahan. Sambil mengumpulkan barang bukti. Pak, ya nggak bisa kayak gitu dong. Saya nggak bersalah di sini. Jelas-jelas lo udah lecehin gue, nggak salah gimana sih? Bener deh. Gue nggak terima diginiin. Nathan, kalau Anda masih melawan, Anda akan kami tahan. Pak, nggak bisa kayak gitu. Saya nggak bersalah. Masukkan ke sel, Pak. Baik. Pak, saya nggak bersalah, Pak. Biar tahu rasa lo. Mobil gue gimana? Udah lu buatin? Udah gue pindahin. Rangga nggak mungkin tahu kalau kita ada di sini. Mudah-mudahan aja Mas Rangga nggak curiga sama rencana kita ini. Yasmin, kamu harus mastiin Mas Rangga itu nyentuh semua alat makan ini supaya kita bisa dapetin fingerprintnya. Iya dong. Itu Pak Rangga. Kalian ngumpet. Kita ngumpet di mana ini? Di kamar sama dia. Udah cepetan. Udah. Yuk. Ikutin. Yasmin, kamu ingat ya pesan aku. Kalau ada apa-apa, kamu kasih kode ke aku. Iya. Ya udah sana. Ayo Pak, cepetan. Buru ketahuan sama Rangga. Iya. Tunggu di sini ya. Oke. Malam Yasmin. Malam, Pak. Saya bawain bunga ini khusus buat kamu sebagai permintaan maaf saya untuk kamu. Terima kasih banyak, Pak. Silakan masuk. Pak, Masuk, udah diam. Pak, ini semua salah paham. Diam. Bapak harus dengar penjelasan dari Diam. saya juga. Jangan melawan. Ayo masuk. Diam. Pak, yang nggak bisa kayak gini. Pak, ini semua salah paham. Pak, saya nggak pernah ngelecehin siapapun. Pak!
anak baru. Lu kasus apa bisa sampai masuk sini? Kalau punya mulut tuh ngomong. Jawab. Emang lu siapa nanya-nanya gue? Gua masuk sini gara-gara udah ngilangin nyawa orang lain. Jangan sampai lu jadi korban gua selanjutnya. Heran gue. Dosa kok dibangga-banggain. Bangga udah bunuh orang, Bang. Keren lu, Bang. Lu berani sama kita? Emang siapa bilang gue takut sama lu pada? Udah, sikat aja. Gua gak ada takutnya sama lu. Hei, Saudara Opik, Saudara Dani, ikut kami. Ada yang ingin bertemu kalian berdua. Awas lu, ya. Silakan Pak Rangga. Tadi saya sama Mbak Dia udah masak semuanya untuk Pak Rangga. Waduh, ini banyak banget ya makanannya. Ya, tapi makanan rumahan sih Pak, semoga ya Pak Rangga suka. Udah makan Pak? Wah, kebetulan saya sih emang lapar kok. Selamat malam Pak Rangga. Malam, Mbak Dia. Ya, tadi ini aku sama Mbak Dia yang masak tadi bantuin. Aduh, cantik banget bunganya. Iya, dikasih sama Pak Rangga tadi. Memang dari saya, Mbak, sebagai permintaan maaf saya kepada Yasmin. Karena kemarin saya sempat bikin kesalahan dan saya nggak mau Yasmin itu jadi marah sama saya. Suaranya Pak Rangga kalau didengar-dengar mirip suaranya orang yang nolongin aku dari penculik. Suaranya Pak Rangga kalau didengar-dengar mirip suaranya orang yang nolongin aku dari penculik. Tapi masa iya Pak Rangga? Kalau bener yang nolongin aku Pak Rangga, pasti dia langsung bahas kejadian malam itu. Nggak akan diem aja. Mungkin cuma suaranya aja kali ya yang mirip sama suara Pak Rangga. Ini bunganya biar Mbak Dia tata dulu ya. Kamu ajak aja Pak Rangga langsung makan ya. Oh iya. Makasih Mbak Dia. Yuk Pak Rangga. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sidik jari Pak Rangga udah ada di sendok itu. Enak banget makanannya. Saya suka banget sama makanan ini. Bro. Ini sesuatu nggak sih? Kayak bawa kebakar nih. Nggak ada, bro. Masa lo nggak nyium sih? Padahal jelas banget ini. Oh, gue tahu. Ini tuh bau dari hati lu yang terbakar cemburu. Lo, gue pikir hidung gue mampet nggak bisa nyium apa-apa. Mohon bersabar, ini ujian. Nathan, ada yang mau ketemu kamu. Ya, Pak.
Mari, ikut saya. Baik, Pak. Mari. Papa. Silakan duduk. Papa jangan salah paham dulu. Ini bukan salah aku. Lagi-lagi kamu bikin masalah. Pak, ini bukan salah aku, ini cuma salah paham. Papa datang ke sini buat bebasin aku atau apa? Saya datang ke sini tidak untuk membebaskan kamu. Enak. Enak banget makanannya. Alhamdulillah. Gini Yasmin, saya benar-benar minta maaf. Saya sudah melakukan kesalahan dan akhirnya berimbas ke kamu. Tapi kalau saya boleh tanya, Pak, kok Pak Rangga bisa nekat sih, Pak, ngelakuin hal seperti itu sama Dr. Romeo? Ya, jujur saya sebenarnya nggak mau sampai terjadi sesuatu yang buruk sama kamu. Saya hanya mau ngasih pelajaran aja sama Romeo. Tapi yang Pak Rangga ngelakuin tuh memang sudah kelewat batas banget, Pak. Ya, saya tahu. Dan ya namanya juga perseturuan antara adik dan juga kakak ya. Emang gitu sih. Tapi memang setelah kejadian itu terjadi dan saya menyadari kesalahan saya, itu adalah kesalahan fatal yang pernah saya lakukan dan saya sangat menyesali itu dan saya mau minta maaf. Harusnya Pak Rangga minta maaf sama Dr. Romeo. Iya ya, pasti saya akan minta maaf sama Romeo kok. Mau ngapain, Pak? Iya. Sebentar. Saya cuma mau nelfon Romeo sebentar aja, oke? Pak Rangga mau telepon Dr. Romeo lagi. Aduh, gawat. Bisa-bisa ketahuan kalau Dr. Romeo ngumpet di belakang. Nggak usah, nanti aja. Nggak usah, Pak. Nggak perlu harus sekarang. Nih, kamu lihat nomornya. Supaya kamu percaya kalau saya benar-benar telepon Romeo. Mati, buru. Aduh, gimana ini? Bisa kedengeran suara handphone dokter ini. Tapi aku nggak mungkin ngelarang Pak Rangga. Bisa-bisa nanti dia malah curiga. Semoga handphonenya dokter ke silent. Misi, maaf. Mbak Dia, lu ngapain? Jangan gede-gede bukannya. Ya maaf, ya ini Mbak Dia bawain minuman. Takutnya kalian haus. Ngapain sih kalian, kenapa? Itu si Rangga mau nelpon Dr. Romeo. Matiin dong. Nggak usah kena. Gak apa-apa, it's okay.
Kok ada suara handphone? Oh ya ampun, kayaknya sibuk banget deh. Iya. Kapan kita ketemu? Iya. Oke. Nanti kabarin ya. Ya, assalamualaikum. Saya masuk dulu ya, Pak. Saya jadi bingung deh. Tadi itu kan saya telepon Romeo. Terus saya tiba-tiba dengar suara handphone. Kok Dokter Romeo sih itu handphonenya Mbak Dia? Ya mungkin kebetulan aja kali. Apa Rangga nelfon, ternyata ada orang yang nelfon Mbak Dia juga. Oh ya bisa jadi sih. Tapi ya gitu Yasmin, tadi nggak diangkat juga sih sama Romeo. Kayak dia sengaja deh ngelakuin ini. Ya mendingan nanti ketemu langsung aja sih, Pak. Ngobrol langsung sama Dokter Romeo-nya pas di rumah. Ya, nggak tahu kenapa ya. Setiap saya berusaha untuk memperbaiki hubungan saya sama Romeo, Romeo tuh selalu menghindar. Padahal saya hanya berusaha kok. Tapi gini, karena saya sudah janji sama kamu, saya pasti akan tepatin kok. Kayaknya Pak Rangga berusaha jelekin Dokter Romeo. Tapi kalau boleh tahu, Pak Rangga sama Dokter Romeo kok bisa berseteru sih? Kenapa emang awalnya? Tapi kalau boleh tahu, Pak Rangga sama Dokter Romeo kok bisa berseteru sih? Kenapa emang awalnya? Rom. Kamu lihat Rangga. Romeo datang ke sini bawa prestasi, bukan kayak kamu bawa masalah terus. Makasih, Pak. Papa bangga banget sama kamu. Kamu bisa lulus dengan predikat summa cum laude. Luar biasa, Rom. Luar biasa. Makasih, Pak. Seandainya Rangga bisa kayak kamu ya. Tapi sayang, dia nggak bisa apa-apa. Ya gitulah kurang lebih Yasmin ceritanya. Kenapa saya sering berseteru sama Romeo. Ya saya harap nanti ke depannya mungkin hubungannya bisa lebih baik lagi dari sekarang. Gak enak Pak kalau nggak akur terus. Aku tadi udah bilang kalau ini cuma salah paham. Aku nggak ada ngelecehin siapapun. Pernah saya mengajarkan kamu untuk melecehkan seorang perempuan? Aku udah bilang kalau tadi itu semuanya cuma salah paham. Papa masih mau nyalahin aku. Bukannya introspeksi diri, kamu malah membela diri kamu. Kamu bisa nggak hidup dengan damai, tentram, and enjoy?
Jangan pernah kamu bikin kekacauan lagi. Fokus satu titik. Kamu urus bengkel yang saya kasih ke kamu. Papa nggak usah sok peduli sama aku. Papa juga lebih peduli sama kerjaan Papa kan dibanding anaknya sendiri. Saya kerja banting tulang untuk keluarga. Dan juga kamu. Nggak salah dengar nih. Papa kerja banting tulang buat aku. Buat keluarga. Right. Ngomong sama kamu, sama aja ngomong sama tembok. Sekarang, tanggung jawab kamu. Jadi Papa datang ke sini bukan buat bebasin aku. Merenunglah kamu di balik jeruji besi dan tumpahkan emosi kamu ke tulisan tembok. Saudara Nathan, mari kembali ke set. Pak ini salah paham, Pak. Sudah, kamu jangan suka membantah. Dari dulu emang bokap nggak pernah percaya sama gue. Padahal udah gue bilangin gue nggak pernah ngelecehin siapapun. Gue jadi bingung. Kenapa sih dari dulu bokap tuh kayaknya pengen nyingkirin gue mulu? Sebenarnya gue anaknya apa musuhnya sih? Selamat ulang tahun, Papa. Ya, halo. Oke, sebentar lagi saya akan ke sana. Papa nggak nyuruh kue ulang tahunnya dulu. Nanti aja ya, Papa sibuk banget. Ini mau berangkat kerja lagi. Jam kerja malah tidur. Aku nggak tidur, Pak. Aku lagi sakit. Alasan aja kamu. Gimana bengkelnya mau maju kalau dipegang orang seperti kamu? Dasar anak nggak berguna. Ini air putih sama obat sakit kepalanya, Mas Nathan. Bang, thank you banget ya, Bang. Sama-sama, Mas Nathan.
Lagian gue berharap apa sih sama laki-laki yang gak peduli sama anaknya sendiri? Papa itu cuma status. Dia mana pernah sayang sama gue. Kayak bokap lain yang di luar sana. Saya minta maaf Yasmin, karena sebenarnya saya tuh nggak mau melibatkan kamu terlalu jauh di antara hubungan saya dan juga Romeo. Iya Pak, saya ngerti kok. Saya sebenarnya hanya nggak mau terjadi sesuatu yang buruk sama kamu. Sama ini sih, kalau boleh saya jujur, semenjak saya kenal kamu itu adalah wanita yang bisa membuat saya merasa nyaman. Dan saya senang itu. Kok dia makin aneh ngomongnya? Aduh, aku harus jawab apa ini? Tapi gini, kamu jangan ngerasa terbebani oleh ini semua. Jujur saya senang bisa kenal kamu, temenan sama kamu. Dan kalau kamu izinin, saya sebenarnya mau untuk kenal kamu jauh lebih dalam lagi.